Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu dosen. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran di lahan basah, Bapak Dr. Hidayah Ansori MSI. Di sini kami akan mempresentasikan berkaitan dengan topik 2 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, kami dari kelompok SMP 24 Banjarmasin, beranggotakan Ahmad Zulkarnain, Mauliani, Nita, dan Rizky Nina Amalia. Desain pembelajaran lahan basah Kalimantan Selatan. Lahan basah di Kalimantan Selatan merupakan ekosistem unik yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi. Pembelajaran tentang lahan basah memerlukan pendekatan yang tepat agar peserta didik dapat memahami kompleksitas dan nilai pentingnya. Presentasi ini akan membahas desain pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang diintegrasikan dengan kearifan lokal sebagai pendekatan optimal untuk membelajarkan materi lahan basah di Kalimantan Selatan beserta langkah-langkah inovatif dalam implementasinya. Mengapa pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama, kontekstual dan autentik. Peserta didik mengeksplorasi lahan basah secara langsung, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Pengalaman langsung ini membantu mereka memahami ekosistem lahan basah tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis. 2. Berbasis kearifan lokal. Menghubungkan ilmu pengetahuan dengan budaya dan lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan lahan basah dalam kehidupan masyarakat, Kalimantan Selatan, pendekatan ini memperkuat identitas budaya sekaligus pemahaman ilmiah. 3. Meningkatkan keterampilan abad ke-21. Kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas perkembangan melalui eksplorasi dan presentasi proyek. Peserta didik belajar bekerja sama dan memecahkan masalah kompleks terkait ekosistem lahan basah. Ciri-ciri desain pembelajaran project-based learning lahan basah. Yang pertama, berbasis inquiry. Peserta didik mencari tahu sendiri tentang ekosistem lahan basah melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu yang mendorong eksplorasi mendalam. Mereka mengembangkan hipotesis dan mengujinya melalui pengamatan dan penelitian. Kedua, kolaboratif. Bekerja dalam kelompok untuk riset dan analisis, mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja dalam tim. Setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab dalam proyek lahan basah. 3. Menghasilkan produk nyata, misalnya laporan digital, video dokumenter, atau kampanye lingkungan yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Produk ini menjadi bukti konkret dari pemahaman dan kepedulian terhadap lahan basah. 4. Reflektif. Mengajak peserta didik merenungkan dampak dan solusi bagi kelestarian lahan basah, serta mengevaluasi proses pembelajaran mereka sendiri. Analisis capaian pembelajaran. 1. Penyesuaian tingkat kognitif. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan karakter tingkat kognitif peserta didik, mempertimbangkan kemampuan berpikir dan pemahaman konsep sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan mereka. 2. Pertimbangan tingkat kesulitan materi. Materi lahan basah yang ditemukan di sekitar peserta didik dianalisis tingkat kesulitannya untuk memastikan pembelajaran yang menantang namun tetap dapat dicapai. 3. Fokus pada ekosistem dan manfaat. Tujuan pembelajaran mengarah pada pemahaman ekosistem lahan basah serta peran dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Identifikasi kearifan lokal lahan basah. 1. Pemanfaatan ikan haruan. Ikan haruan atau biasa kita kenal dengan gabus merupakan ikan khas lahan basah Kalimantan Selatan yang memiliki nilai ekonomi dan medis. Masyarakat lokal memanfaatkannya sebagai sumber protein dan obat tradisional untuk mempercepat penyembuhan luka. 2. Sistem pertanian lebak. Sistem pertanian tradisional yang memanfaatkan pola banjir musiman pada lahan basah. Petani lokal telah mengembangkan pengetahuan tentang waktu tanam yang tepat sesuai dengan siklus air di lahan basah. 3. Rumah lanting.
Rumah tradisional yang dibangun di atas air menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan lahan basah. Konstruksi rumah lanting mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemilihan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Eksplorasi langsung. Peserta didik melakukan kunjungan ke lahan basah terdekat untuk mengamati langsung ekosistem dan biodiversitasnya. Mereka mencatat jenis-jenis flora dan fauna yang ditemukan serta kondisi lingkungan secara umum. 2. Wawancara masyarakat. Peserta didik mewawancarai penduduk lokal tentang bagaimana mereka memanfaatkan dan melestarikan lahan basah. Informasi ini memberikan perspektif sosial budaya terhadap ekosistem lahan basah. 3. Pengembangan solusi. Berdasarkan temuan mereka, peserta didik mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi ekosistem lahan basah, seperti pencemaran air atau konversi lahan. Penyusunan LKPD digital berbasis kearifan lokal. LKPD digital dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi seperti Google Form untuk pengumpulan data, Canva untuk pembuatan infografis, dan aplikasi interaktif lainnya. LKPD ini berisi panduan eksplorasi lahan basah dengan pendekatan berbasis proyek yang mengintegrasikan kearifan lokal. Konten LKPD mencakup petunjuk pengamatan, format pengumpulan data, pertanyaan reflektif, dan tugas-tugas yang mendorong peserta didik menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan praktik-praktik tradisional masyarakat lokal dalam memanfaatkan lahan basah. Kegiatan eksplorasi dan pengumpulan data lapangan. 1. Observasi ekosistem. Peserta didik mengamati dan mendokumentasikan komponen biotek dan abiotik lahan basah, termasuk jenis tumbuhan, hewan, dan kondisi tanah dan air. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti pH meter untuk mengukur keasaman air. 2. Wawancara dan survei. Melakukan wawancara dengan masyarakat lokal dan pakar lingkungan tentang perubahan lahan basah dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Informasi dikumpulkan melalui formulir survei digital. 3. Dokumentasi visual. Mengambil foto dan video sebagai bukti visual kondisi lahan basah, aktivitas masyarakat, dan isu-isu lingkungan yang teridentifikasi. Dokumentasi ini akan menjadi bahan untuk laporan digital atau presentasi. 4. Riset sederhana. Melakukan eksperimen sederhana seperti pengujian kualitas air atau pengamatan pertumbuhan tanaman lahan basah dalam kondisi yang berbeda. Diskusi dan analisis data. 1. Analisis kolaboratif. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat kesimpulan tentang kondisi lahan basah. Mereka membandingkan temuan mereka dengan literatur ilmiah yang tersedia. 2. Visualisasi data. Mengolah data menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, atau peta untuk memudahkan pemahaman dan presentasi. Visualisasi data dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi ekosistem lahan basah. 3. Diskusi dampak. Mendiskusikan dampak lingkungan dan sosial dari perubahan lahan basah, seperti hilangnya biodiversitas, perubahan mata pencaharian masyarakat, atau peningkatan risiko banjir. Diskusi ini mengarah pada identifikasi solusi potensial. Presentasi hasil dalam bentuk digital. 1. Infografis. Membuat infografis yang menarik dan informatif tentang ekosistem lahan basah, kearifan lokal, dan isu-isu lingkungan yang teridentifikasi. Infografis dapat dibagikan di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 2. Video dokumenter. Memproduksi video pendek yang mendokumentasikan eksplorasi lahan basah, wawancara dengan masyarakat lokal, dan temuan-temuan penting. Video ini dapat diunggah ke platform seperti YouTube atau digunakan dalam presentasi kelas. 3. Laporan digital. Menyusun laporan komprehensif dalam format digital yang menggabungkan teks, gambar, grafik, dan tautan ke sumber-sumber tambahan. Laporan ini dapat dipublikasikan di blog pendidikan atau platform pembelajaran online. 4. Media sosial. Membuat kampanye media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan lahan basah dengan menggunakan hashtag khusus dan konten yang menarik. Refleksi pembelajaran. 1. Apa yang dipelajari? Peserta didik perfeksikan pengetahuan baru yang mereka peroleh tentang ekosistem lahan basah, keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Selatan. 2.
tantangan yang dihadapi, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran, dan bagaimana mereka mengatasinya, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 3. Perubahan perspektif. Mengevaluasi bagaimana pandangan mereka tentang lahan basah dan lingkungan telah berubah sebagai hasil dari proyek ini. 4. Rencana aksi. Merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil untuk berkontribusi dalam pelestarian lahan basah di komunitas mereka. Evaluasi berbasis proyek. 1. Penilaian produk akhir, yaitu kualitas dan kedalaman konten presentasi digital. 2. Penilaian proses, yaitu kolaborasi, inisiatif, dan pemecahan masalah. 3. Penilaian keterampilan, yaitu pengumpulan data, analisis, dan komunikasi. 4. Penilaian pengetahuan, yaitu pemahaman konsep, ekosistem lahan basah. 5. Penilaian sikap, yaitu kepedulian lingkungan dan apresiasi kearifan lokal. Guru melakukan asesmen komprehensif yang mencakup berbagai aspek pembelajaran. Rubrik penilaian dikembangkan untuk setiap komponen dengan kriteria yang jelas dan terukur. Penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran, perkembangan keterampilan, dan perubahan sikap. Tindak lanjut, kampanye kesadaran lingkungan. 1. Pameran sekolah, yaitu menampilkan hasil proyek di sekolah. 2. Media sosial, yaitu kampanye digital untuk masyarakat luas. 3. Kolaborasi komunitas, yaitu kerjasama dengan organisasi lingkungan lokal. 4. Aksi nyata, yaitu program penanaman atau pembersihan lahan basah. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran, peserta didik mengorganisir kampanye kesadaran lingkungan untuk mempromosikan pelestarian lahan basah. Kampanye ini dimulai dari lingkungan sekolah melalui pameran hasil proyek, kemudian diperluas ke masyarakat melalui media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi lingkungan lokal. Puncak dari kampanye ini adalah aksi nyata seperti program penanaman pohon di area lahan basah yang terdegradasi atau kegiatan pembersihan sampah di kawasan lahan basah. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pembelajaran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan. Manfaat pembelajaran berbasis proyek untuk lahan basah. Peningkatan pemahaman sebanyak 85%. Peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekosistem lahan basah dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Kepedulian lingkungan 90%. Presentasi peserta didik yang menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Keterampilan kolaborasi 78%. Peserta didik yang mengalami peningkatan kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kreativitas 82%. Presentasi peserta didik yang mampu menghasilkan solusi kreatif untuk masalah-masalah lingkungan yang teridentifikasi. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Pemahaman konsep. 2. Keterampilan praktis. 3. Sikap lingkungan. 4. Apresiasi kearifan lokal. 5. Kreativitas. 6. Kolaborasi. Desain pembelajaran berbasis proyek dengan integrasi kearifan lokal terbukti efektif untuk membelajarkan materi lahan basah di Kalimantan Selatan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan memperkuat identitas budaya peserta didik. Rekomendasi. Untuk implementasi lebih lanjut meliputi 1. Pengembangan sumber daya digital tentang lahan basah Kalimantan Selatan. 2. Pelatihan guru dalam metodologi pembelajaran berbasis proyek. 3. Kolaborasi dengan lembaga lingkungan dan komunitas lokal. Dan 4. Integrasi teknologi digital yang lebih luas dalam proses pembelajaran. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.